Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya melihat wajah-wajah yang bersukacita malam hari ini. Wow, ada dari Kupang. Ya, dari seluruh penjuru ya, pulau di Indonesia ini. Bahkan ada yang dari luar negeri juga yang boleh bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang pelajaran yang kita bahas bersama-sama, ya, tentang kasih yang benar. Dan ini adalah bagian yang kedua, kasih yang benar, di mana kita kemarin sudah melihat, ya, bagaimana sebenarnya kasih kebenaran daripada kasih itu. Kalau kita melihat ada kasih yang kurang hari-hari ini, kok kasih begitu ya? Kok kasih ada syaratnya? Kok kasih ada serepnya itu kenapa ya? Nah, itu namanya kasih yang mengalami pergeseran. Kenapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, sekarang manusia ini tujuannya bukan menyenangkan Allah, tapi tujuan hidupnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga manusia itu menjadi egosentris atau egoistis. Nah, ketika manusia, seseorang menjadi egoistis, menjadi egosentris, itu kualitas dan kapasitas kasih yang sebenarnya telah ditaruh di dalam diri Anda, itu mulai terkikis dan mulai berkurang. Sehingga ketika Anda menyalurkan kasih, kasihmu tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak, ya, yang dialirkan oleh Bapak, yang diberikan oleh Bapak, yang diturunkan oleh Bapak. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya tanpa syarat. Tidak menuntut dulu Anda untuk berubah, tidak. Malah di dalam kasih itu, firman Tuhan mengatakan, kasih itu menutup segala dosa. Amin. Nah, sekarang kita melihat malam hari ini. Untuk lebih lagi supaya kita, ya, yang telah mengalami pergeseran kasih ini dan kembali kepada kasih yang benar, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita ketahui sekarang dan kita ubah adalah motivasinya. Ya. Motivasi dalam kasih. Ketika Anda mengasihi, cek sekarang. Kenapa saya mengasihi? Dasarnya apa? Alasannya apa? Anda mengasihi itu alasannya apa? Ya. Jadi ketika Anda melakukan perbuatan kasih, sekarang Anda harus cek lagi. Apa yang aku lakukan ini atas dasar apa? Alasannya apa? Kenapa aku menolong orang lain itu? Kenapa aku mendoakan orang itu? Kenapa aku menghibur orang itu? Itu untuk ekspresi bentuk kasih yang Anda sampaikan kepada orang yang membutuhkan di sekitar Anda. Ya. Nah, saudara, ketika Anda melakukannya, apa yang menjadi motivasinya? Karena banyak sekali ya, ada orang bagi-bagi duit. Motivasinya apa? Supaya populer, ya. Nah, panggil wartawan, masuk medsos, ya. Kalau toh dia nggak panggil wartawan, bagi-bagi duitnya dari pesawat, itu nggak itu? Dari helikopter. Dibagi-bagi supaya apa? Semua mata melihat siapa sih yang membagi itu. Dia melakukan kasih, ya. Tapi motivasinya supaya dilihat oleh orang dan populer, ada di situ ya. Nah, jadi dari semua perbuatan yang kita lakukan, yang manusia lakukan, walaupun itu namanya kasih, motivasinya satu dengan yang lain pasti berbeda. Ya, antara saya melakukan sesuatu dan Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, mungkin jenis ya yang kita kerjakan sama. Mungkin sama-sama kita mengajar, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mulai mengajar ketika sudah mulai belajar. Saya juga mengajar. Nah, ketika saya dan Anda mulai mengajar, ya punya murid masing-masing, kelihatannya, oh, udah sama kayak Pak Gideon. Mulai mengajar nih, ya. Nah, ketika Anda mengajar, motivasinya apa? Motivasinya apa?
Oh, supaya dilihat nih, ya loh. Inilah hasil ya belajar saya. Sekarang saya bukan murid lagi. Saya tidak bisa diremehkan lagi. Saya sekarang sudah setara dengan Pak Gideon, tahu? Nah, motivasinya supaya naik daun, ya loh. Supaya derajatnya naik, supaya diakui dan sebagainya. Oke, Bapak Saudara, oleh sebab itu malam hari ini untuk kembali meluruskan kasih yang sudah tergeser itu, jaga kasihmu, motivasi dalam Anda melakukan kasih itu. Sekarang, ya, perhatikan di sini. Ya, oke, ini tadi. Dasar untuk mengasihi Tuhan bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan karena kita mengerti Ia telah lebih dahulu mengasihi kita dengan menebus kita dan kita seyogyanya memberi diri untuk kepentingan Dia. Camkan, perhatikan baik-baik. Ini merupakan basic atau dasar ketika Anda melakukan perbuatan kasih. Kasihmu kepada Tuhan. Dasar untuk mengasihi Tuhan bukanlah sebuah kebutuhan. Tapi Anda boleh mengasihi Tuhan karena Anda mulai sadar, Anda mulai mengerti bahwa Dia telah terlebih dahulu mengasihi Anda. Amin. Jadi kalau saya boleh mengasihi Tuhan, saya ekspresikan, saya wujudkan dengan saya melayani Tuhan dan sebagainya. Saya lakukan karena apa? Saya tahu. Saya melayani karena Tuhan telah lebih dulu melayani saya. Saya mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi saya. Saya teringat dengan lagu Pantai Kusta Kuno dulu. Itu sejak saya masih kecil, ya lah, saya sudah mendengar lagu itu. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin. Jadi kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Amin. Nah, ini dasarnya. Bukan karena sebuah kebutuhan, tapi karena Dia lebih dulu mengasihi Anda, sehingga kita boleh mengasihi Dia. Pengertian ini harus ditanamkan. Begitu besarnya kasih Bapa, begitu besarnya kasihnya Tuhan Yesus, sehingga rela mati bagi kita semuanya. Sekarang seyogyanya kita hidup untuk mengasihi Dia. Siapa Dia itu? Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat. Motivasi kasih ini bisa dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begini, saudara, ya, dalam perkawinan contoh. Ya, kalau ada dua orang dapat menikah bersama-sama dengan motivasi memuaskan kebutuhan sendiri, baik kebutuhan seksual atau yang lainnya, tetapi kasih yang benar tidak didasarkan oleh kebutuhan, tetapi oleh kemauan untuk menyerahkan diri satu dengan yang lainnya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini dasar lagu yang saya nyanyikan tadi itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hafalkan baik-baik, saudara. Ayat ini tidak terlalu panjang. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, ini alasannya, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau orang belum menerima kasih daripada Allah, dia nggak bisa mengasihi. Banyak orang mengalami krisis kasih. Ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan juga mengalami krisis kasih. Kenapa? Diterpa oleh masalah ini dan itu, akhirnya mengalami resesi. Tapi bukan resesi duit. Ya, krisis kasih. Ketika disuruh mengampuni, dia nggak bisa mengampuni. Ya,
nggak bisa mengampuni. Kalau disuruh dipaksa, mana sanggup, mana bisa. Karena itu udah keterlaluan seperti ini. Nah, saudara, tapi kalau orang-orang itu mengerti bahwa dia telah dikasihi oleh Allah, seyogyanya dia harus hidup di dalam kasih, bisa mengasihi. Ada seseorang, ya saya bimbing dalam rekonsiliasi keluarga, karena mereka mengalami istilah saya kapal pecah ya dalam keluarganya. Wah, saudara gitu ya, akhirnya mengundang saya untuk memediasi. Nah, saya berpihak ya, tidak berpihak pada salah satu, tapi saya adil di tengah-tengahnya. Ketika mereka bilang saling menuduh, dia salah, 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 lalu saya bilang, kamu salah, dia juga salah. Ya, kamu salah, dia juga salah. Ya, kamu benar, dia juga benar. Ya, jadi sekarang saya berdiri, orang jadi bingung. Apa yang harus dilakukan Pak sekarang? Harus menyadari dulu. Kalau kamu saling menyalahkan seperti ini, kamu nggak bisa memaafkan satu dengan yang lainnya. Tapi saudara, karena sudah tertimpa dengan persoalan yang bertubi-tubi dan masalah itu sudah berlarut-larut, kayak itu menggerus kasih yang ada di dalam dirinya. Ketika saya sarankan, ayo coba ampuni. Ya, ampuni. Nah, biasanya yang saya tuntut lebih, mereka yang saya pandang lebih rohani. Ya, bukan lebih tua. Ya. Jadi dalam sengketa kadang-kadang antara suami dan istri, belum tentu saudara, suami harus saya tuntut kalau karena dia sudah menjadi kepala yang harus melindungi istrinya. Belum tentu. Ya. Kadang-kadang istrinya yang saya tuntut untuk mengampuni suaminya. Atau sebaliknya. Jadi di lapangan kadang-kadang saya melihat ya faktanya mana yang lebih rohani, mana yang lebih dulu dekat dengan Allah. Itu yang saya tuntut dulu. Jadi itu dasar dalam Galatia pasal 6 ayat 1 ya. Jadi siapa yang lebih rohani, dia boleh membimbing yang kurang rohani. Ya. Jadi yang rohani dulu. Tapi walaupun dia lebih rohani, dia tetap bilang, wah nggak bisa. Lalu saya bilang, ya memang manusia itu nggak bisa mengampuni. Tapi kalau kamu mengkaitkan dirimu dengan Allah, ada aliran yang Allah akan alirkan ke dalam dirimu. Salah satunya apa? Kasihnya Allah itu akan melimpah di dalam hidupmu. Sama seperti ketika kamu pertama kali diselamatkan, kamu penuh dengan kasih yang dari Allah itu, sehingga kamu rela berbagi-bagi sesuatu kepada orang lain, walaupun rugi dan sebagainya. Hari ini, Anda mulai mengulang kembali. Cinta mula-mulamu dengan Tuhan itu, perbaharui kembali. Mendekat kepada Allah. Kekuatan untuk bisa mengasihi, bukan karena Anda bisa mengasihi, tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi Anda. Amin. Siapa di sini orang-orang yang dikasihi oleh Allah? Kalau Anda mengangkat tangan, Anda sudah merasa menjadi orang yang pernah dan telah dikasihi oleh Allah. Anda sekarang wajib mengasihi. Amin. Wajib mengasihi. Harus bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Paulus setelah dia mendapat pengampunan karena dosanya yang banyak, dulu sebelum dia menjadi rasul, dia adalah orang yang mau menghancurkan atau memusnahkan orang-orang yang percaya. Dia sudah mendapat surat dari Mahkamah Agama untuk membasmi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia jatuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus itu yang kamu aniaya itu. Ya, nah disitulah Saulus akhirnya berubah menjadi Paulus, menjadi orang yang percaya. Sekarang dia mulai melayani Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan.
Bahkan dia rela mati untuk Tuhan. Beberapa slogan yang Paulus ucapkan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Apa yang dulu ku anggap untung, sekarang karena aku berjumpa dengan Yesus, itu semuanya tak lain tak bukan, hanya sampah belaka. Ya, kenapa? Karena perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus ini mengubah hidupnya Paulus. Sehingga Paulus ini menulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita baca. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, saudara, perhatikan ayat 14-nya. Kasih Kristus menguasai kami. Pengertian yang didapat oleh Paulus ini loh. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Ya, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi boleh hidup untuk Dia yang telah mati bagi kita semuanya. Amin. Nah, saudara, jadi kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kasihnya begitu luar biasa. Sekarang di dalam Tuhan Yesus, kita harus belajar menghidupi kehidupan Tuhan Yesus ini menjadi sama seperti yang menebus kita itu loh. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Di sini dikatakan, dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan bagian B-nya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Amin. Ketika Anda sudah mulai mengenal tentang kasih Tuhan dalam hidup Anda, ada sesuatu yang hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Hidup mengasihi, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan ini hukumnya wajib. Kalau Anda ya sudah mengenal kasih Kristus, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, sekarang Anda pun yang menerima kasih gara-gara Yesus menyerahkan nyawanya itu, sekarang Anda pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Amin. Ikut Yesus itu, saudara, sekarang kita tahu. Ketika Anda mengambil keputusan ikut Yesus, seperti lagunya, mengikut Yesus, keputusanku. Ya, ketika Anda mengikut Yesus, itu keputusan Anda. Decision Anda. Aku memutuskan mau ikut Yesus. Ketika Anda dengan sadar berkata seperti itu. Sekarang konsekuensinya dalam mengikut Yesus adalah wajib menyerahkan nyawa kita terhadap untuk saudara-saudara seiman kita. Yesus bilang ya, barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa rela kehilangan nyawanya untuk aku, dia akan mendapatkan nyawa itu. Amin. Nah, saudara, jangan sayang nyawa. Orang yang egoistis, orang yang egosentris, cirinya adalah takut mati. Takut mati. Ketika terjadi kekurangan dalam kehidupan Anda, beras Anda habis, deposito Anda amblas dan sebagainya, lalu Anda mulai nervous, mulai khawatir, ya. Nah, Anda mulai berpikir apa? Gimana kalau mati nanti? Anda takut mati.
Takut kehilangannya nyawa. Gara-gara ikut Yesus harus kehilangan segala sesuatu. No problem. Enggak apa-apa. Asalkan aku mendapatkan Kristus. Kalau Anda dapat Yesus, Anda dapat segala-galanya. Itulah nyawa barumu. Amin. Nah, nyawa lamamu itu duit itu loh. Deposito itu, ya. Nah, orang kalau udah depositonya tebel, ya banyak, duitnya banyak gitu ya. Nah, kelihatan hidup gitu ya. Senyumnya lebar gitu ya. Nah, nanti kalau udah nggak ada duitnya dan segala macam itu pucet gitu ya. Senyumnya pahit, getir dan sebagainya gitu ya. Itu menandakan ini. Nah, ini sebentar lagi game ini. Itu mati diterpa oleh penderitaan dan sebagainya. Nah, kita mulai belajar ikut Yesus harus berani menderita, ya, kehilangan nyawa, dapat nyawa baru, yaitu hidupnya Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, contoh begini, saudara, dalam hubungan suami istri, ya, kalau itu contohnya kalau terjadi kasus, mama, ya, di sini kalau seorang istri, ini seumpama, ya, saya tidak ngomong supaya Anda dipukul suami gitu, tidak. Ini contoh saja. Kalau seorang istri dipukul oleh suaminya, ya, dan istri itu berkata, aku minta cerai. Apa untungnya kawin dengan engkau? Nah, artinya ketika dia ngomong aku minta cerai dan dia mulai menuntut, ya, apa untungnya kawin dengan engkau? Artinya si istri ini, ya, motivasi dia kawin adalah cari untung. Men? Ya. Motivasinya cari untung, gitu kan loh. Buktinya ketika dia nggak merasa mendapat keuntungan ketika dia menikah itu, dia pengen menyelesaikannya. Udahlah, bisa aja. Udahlah, cerai aja, ya. Buat apa dipertahankan? Gue nggak untung kok. Nah, sekarang kita mengerti dari peristiwa ini terbongkar motivasi. Ya, dulu ketika dia menikah, mereka mengikat tali kasih, itu enggak enak. Motivasinya belum kelihatan. Masih bulan madu, ya. Madunya masih menetes, masih manis, itu enggak enak. Loh, ketika racunnya mulai keluar. Nah, ketika mulai ada persoalan dalam kehidupan ini, baru kelihatan kenapa dia menikah. Ya, kenapa dia menikah? Sekarang coba cek kembali, Bapak Ibu Saudara yang pernah menikah, dan yang masih berkeluarga, masih ada suami dan sebagainya. Kembali, kenapa Anda menikah? Motivasinya apa? Anda menikah. Nanti kalau terjadi hal seperti contoh ini, apakah Anda akan berkata seperti contoh ini? Aku minta cerai saja. Apa untungnya kawin dengan engkau? Nah, apa untungnya? Ketika Anda berkata apa untungnya, disitulah terbongkar motivasimu. Ketika Anda menikah, dasar kasihmu adalah cari untung. Ya, pada untung pulang kampung. Si untung. cari untung, ya. Di sini nggak ada. Ya, semuanya mengasihi, kasihnya murni. Amin. Anak Allah gitu loh. Ya, keren. Nah, berikutnya saudara. Ya, contoh lagi. Kalau seorang istri dipukul suaminya, ya, dan dia berkata, di mana harga diriku? Artinya, motivasi si istri ini kawin, ya, ia kawin adalah cari penghargaan. Tahu enggak ya? Aku ini dianggap apa? Mulai curhat nih. Ada seorang ibu curhat sampai, Pak, aku ini di rumah tuh dianggap kayak keset, Pak. Padahal keset aja welcome, Pak. Ya, keset itu kan tulisannya welcome, itu enggak ya? Nah, saya kan di rumah nggak dihargai lagi, Pak. Saya dianggap apa, Pak? Nah, gitu ya. Udah gini aja, Pak, ya. Gitu. Nah, harus saya nasihati, Bu. Ya, dari sini saya melihat ternyata
dalam pernikahan ibu ini, dasar cintanya ibu ini, ya, dasar cinta Anda ini adalah mencari penghargaan. Jadi yang pertama cari untung, yang kedua cari penghargaan. Ya, mungkin nih ada yang ngomong dalam hatinya, kok cocok ya, kok pas ya. Nah, saudara, kalau memang itu cocok dan pas buat Anda, contohnya, jadi Tuhan mengasihi Anda, amin. Dia bongkar. Itu motivasinya. Kenapa kasihmu bergeser? Gak semurni, gak sebenar apa yang Allah pernah taruh di dalam diri Anda itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mendapatkan kasihnya itu dari Allah dan kasihnya Allah itu benar, kenapa kita ketika ada di dalam diri Anda, kasih itu sekarang kok nggak jadi benar itu kenapa? Di dalam kasih itu kenapa sekarang ada unsur cari untung? Kenapa di dalam kasih itu sekarang ada unsur mempertahankan harga dirinya itu? Ingat Yesus, saudara. Apakah Yesus cari untung ketika dia mengasihi Anda? Apakah Yesus cari untung ketika mengasihi Anda? Tidak. Apakah dia mempertahankan harga dirinya ketika dia mengasihi Anda? Tidak sama sekali. Amin. Yesus kehilangan semuanya. Ya. Yesus kehilangan semuanya. Dia diludahin. Dia direndahkan semuanya itu. Dia terima tanpa protes sedikit pun. Amin. Mau jadi sama seperti Yesus. Tadi dikatakan, dengan inilah kita mengasihi kasih, ya, mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Amin. Contoh, tiru, teladani apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Enggak cari untung, enggak mempertahankan harga diri. Amin. Siapa di sini yang masih sayang atau mempertahankan harga dirinya? Ada seorang konseling lagi sama saya. Pak, orang tuh anggap apa saya apa? Ya, saya itu kok nggak dihargai gitu loh. Oh, ibu minta dihargain. Kira-kira harga ibu berapa? Dia malah marah sama saya. Pak, dianggap saya apa, dihargai apa? Loh. Tadi minta dihargai. Ditanya dihargai berapa, ibu marah lagi. Cocoknya harga ibu itu berapa? Saya telanjangi betul-betul. Bahwa mempertahankan, menuntut harga diri, itu salah. Ketika Anda ikut Yesus, harga dirimu habis. Amin. Anda nggak punya hak atas dirimu lagi. Karena Anda persembahkan kepada Tuhan. Hidupmu dimiliki oleh Tuhan. Ketika hidupmu dimiliki oleh Tuhan, hargamu bukan harga manusia lagi. Hargamu sekarang adalah seharga dengan Dia yang memiliki Anda. Amin. Loh, kenapa banyak orang nggak berani melepaskan harga dirinya ketika percaya mengikut Yesus? Padahal ketika Anda berani meninggalkan, melepaskan harga diri Anda, apa yang terjadi? Hargamu, labelnya berubah. Labelnya berubah. Anda tahu ya, kadang-kadang ada barang-barang yang dipakai oleh artis gitu ya. Nanti ketika dilelang gitu ya, harganya wow. Padahal itu sama. Mungkin belinya di pasar baru. Nah, Anda belinya di pasar lama aja kan. Tapi barangnya sama nih mungkin, ya. Atau Anda belinya COD. online gitu ya. Tapi kualitasnya sama. Tapi saudara,
ketika dipakai oleh seorang artis dan barang yang sama Anda pakai, nah ketika dijual, second-nya aja, barangnya artis itu harganya mahal. Amin. Melampaui harga aslinya. Karena pernah dipakai oleh si artis yang populer tenar itu. Begitu juga dengan Anda, saudara. Kalau Anda mempertahankan harga dirimu nggak akan lebih dari manusia yang paling baik, yang paling hebat di dunia ini. Tapi kalau engkau berani menyerahkan, melepaskan harga dirimu berubah. Kenapa? Labelnya berubah. Seharga dengan Kristus. Amin. Stop mempertahankan harga diri. Tapi sakit, Pak. Biasakan. Yesus itu biasa menderita. Ya, kalau orang biasa menderita, lama-lama penderitaan itu enggak kerasa sakit, bukan? Karena sudah kapalan, betul? Tapi sebelum Anda mencoba mengalaminya, ketusuk pertama kali itu, sakitnya luar biasa. Biasakan dirimu untuk menderita. Jadi jangan kejar happiness, tapi kejar namanya kesempurnaan. Kejar peningkatan di dalam kehidupan Anda ini. Semakin hari, semakin mulia di hadapan Dia. Amin. Benahi pergeseran kasih itu. Sampai kasihmu motivasinya benar. Amin. Nah, saudara, kalau menghadapi suami seperti tadi itu, sekarang sikap kita harus seperti apa? Nah, sikapnya harus begini, saudara. Tapi bila cara memandangnya adalah, biar Tuhan, aku terima pukulan dan hinaan dari suamiku, aku anggap ini sebagai pembayaran biaya untuk mendapat seorang suami yang kelak menjadi hamba Tuhan. Maka motivasinya adalah kasih. Jadi Anda tahu, bayar harganya. Oke, saya terima semua penderitaan ini. Ya, dihina, dianiaya, dipukul. Masuk kamar. Berdoa. Tuhan, aku ampuni suami saya yang tidak tahu apa yang dia perbuat. Ini seperti Yesus, bukan? Mengampuni. Jadi begitu. Ya. Nah, aku berdoa semua derita yang aku alami, yang dia lakukan kepadaku ini, sekarang aku cairkan. Jadi, duit untuk bayar sekolah suamiku. Nanti dia akan jadi hamba Tuhan yang militan. Banyak contoh, saudara. Ada seorang yang sekarang menjadi hamba Tuhan hebat. Kenapa dia bisa jadi seorang hamba Tuhan hebat? Karena kerelaan istrinya yang dulu diinjak-injak sama dia. Ketika dia diinjak, dia enggak membalas. Dia terus berdoa untuk suaminya. Saya percaya suamiku nanti akan jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi, saudara. Ya. Nah, saudara, jangan baper. Baper. Ya. Banyak orang sukanya baper. Apa itu baper? Bawa perasaan. Perasaan ini. Lagunya begitu. Gitu ya. Mana bisa, mana kuat, mana tahan, Pak. Gitu ya. Berhenti mewek. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Anda dijamin bisa. Anda dijamin bisa. Asal mau. Ya. Jadi Anda manfaatkan saja. Peristiwa ini aku beli. Aku percaya suamiku akan jadi seorang hamba Tuhan. Paling tidak jadi pengajar RTM. Ayo, mulai seperti itu ya. Nah, oke. Saudara, lanjut.
semakin besar aniaya, semakin banyak ia membayar harga. Ya, karena sudah semakin besar harga yang dia bayar, semakin ia boleh meminta Tuhan jadikan suaminya sebagai hamba Tuhan yang berkualitas. Jadi semakin dahsyat penderitaan Anda semakin punya kesempatan untuk memiliki suami yang nantinya akan jadi seseorang yang lebih baik, lebih jadi hamba Tuhan yang lebih dahsyat. Kenapa? Ongkosnya mahal, bro. Ongkosnya mahal. Air mata itu aku tampung terus dikirbat itu. Oh, setiap hari itu ya. Satu mangkok. Nah, penderitaan. Tapi akhirnya, saudara, semua itu bisa diubah menjadi permata. Menjadi mutiara. Amin. Nah, saudara, jadi ini merupakan prinsip yang harus kita ketahui. Penderitaan aniaya yang kita alami karena kita mengasihi, itu boleh Anda jadikan sarana untuk membayar harga, untuk mengklaim, menjadikan orang yang Anda kasih ini menjadi sesuatu yang berharga. Ya, nah, bila Anda ditentang, contoh lain, ini secara umum, bila Anda ditentang orang yang memusuhi Anda karena firman yang benar yang Anda beritakan, tentu di sini terpaksa kita menjauh. Tetapi jangan pandang dia sebagai musuh. Ya, ayatnya 2 Tesalonika 3 ayat 14. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara seiman. Perhatikan ya. Nah, saudara, ketika kita ditentang, ya kita harus menjauh juga. Ketika saya mulai masuk mengajar di Revival Terutama ini, banyak yang menentang. Terutama tentang pengajaran dunia roh. Ya, penginjilan di alam roh. Rahasia tentang dunia orang mati. Tentang perkara-perkara barang tumpas. Wah, saudara, itu merupakan materi yang sangat menantang. Dan gak banyak orang suka. Dan banyak orang mencemooh. Menolak. Ada yang menentang. Ya. Nah, ketika kita ditentang, ya kita menjauh. Artinya apa? Berdebat yang nggak ada gunanya kita hindari. Saya nggak mau berdebat kusir ya dengan orang-orang yang bebal. Kalau dia belum bisa terima, ya sudah. Saya nggak mau urusan. Ya. Tapi kalau kamu mau, saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Kalau enggak, ya sudah. Ya, bye-bye. Saya pergi. Saya tinggalkan. Saya menjauh. Ya. Tapi ketika saya menjauh, bukan berarti saya dendam dengan orang itu. Tidak. Saya tetap pandang orang itu sebagai saudara seiman saya. Bukan musuh saya. Walaupun dia menentang pengajaran yang saya sampaikan. Amin. Jangan marah. Kalau ada orang yang nggak mau mendengar pengajaran yang Anda sampaikan. Itu hak mereka kok. Ketika Anda berbicara tentang firman, orang mau menerima dalam hatinya atau tidak. Itu yang punya hak bukan Anda. Kewajiban Anda hanya menyampaikan. Untuk menerima atau tidak, itu hak mereka. Betul? Kalau dia belum bisa menerima dan nggak mau menerima, Anda yang berkewajiban untuk menyampaikan ini, Anda tak perlu marah sama orang yang belum bisa menerimanya. Amin. Anda harus tetap menganggap mereka sebagai saudara seiman Anda. Walaupun di luar nih, ya, dia mungkin keluar-keluar. Dia bilang Anda sesat dan sebagainya.
Anda nggak boleh marah. Itu konsekuensi. Anda menjadi seorang hamba Tuhan yang menyampaikan berita kabar baik, kebenaran yang harus Anda sampaikan kepada orang lain. Amin. Ya, jangan Anda menuntut. Ya kalau saya mengajar, saya beritahu seseorang lalu orang langsung terima, itu kan senang, betul nggak? Bagaimana sikap Anda ketika Anda ingin memberitahu kepada orang lain dan orang lain itu menutup hatinya, dia nggak mau menerima pengajaran yang Anda berikan? Apakah Anda jadi marah dengan orang itu? Lalu Anda sumpahin, lu nggak dengerin ya, gue nggak tanggung jawab ya, gue doain lu masuk neraka ya. Loh, niat Anda awal kan baik. Ketika terjadi penolakan, kenapa Anda jadi jahat seperti itu? Anda mengutukin orang seperti itu, betul nggak? Awalnya Anda ingin menyelamatkan orang itu. Ketika orang itu nggak bisa terima apa yang Anda sampaikan, kenapa Anda jebloskan orang itu ke dalam penjara seperti itu? Itu jahat namanya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Motivasinya. Banyak orang, khususnya hamba Tuhan, ketika dia berkhotbah menyampaikan, ya, dia terlalu besar berharap semua orang harus menerima apa yang dia sampaikan. Anda harus persiapkan, develop diri Anda. Kalau ada orang yang nggak mau menerima kebenaran ini, aku nggak marah. Ya, aku nggak marah. Tugasku hanya menyampaikan kebenaran itu. Aku tunggu waktu berikutnya. Kesempatan untuk bisa ngobrol lagi dengan dia. Aku akan ngobrol yang sama ini sampai dia mengetahui kebenaran itu. Ya. Tapi kalau Anda sudah marah, lalu Anda berantem dengan orang itu, bagaimana Anda bisa memberitakan kebenaran lagi itu kepada orang itu? Nggak mungkin, betul? Kenapa? Anda sudah bikin gap dengan dia. Anda harus tetap memandang dia sebagai saudara seiman kita. Amin. Ya. Nah, itu konsekuensinya, Saudara. Kalau Anda berbicara atau khotbah tentang hal-hal yang umum, tentang berkat, tentang urapan dan sebagainya, tantangannya nggak ada. Justru orang bilang, wah, itu yang saya tunggu, Pak. Ya, healing, healing, healing. Ya. Blessing, blessing, blessing. Anointing, anointing. Gitu. Mereka dengan senang hati sodorkan kepalanya. Nih Pak, kepala saya, tolong tumpang tangan. Kalau boleh kaki juga nggak apa-apa. Yang penting kejamah. Supaya dapat blessing. Supaya dapat healing. Supaya dapat anointing. Wow, ya. Tapi kalau Anda mengabarkan tentang kebenaran, prinsip-prinsip kekudusan, membawa orang kepada kesempurnaan, masuk ke dalam kehendak Allah yang sempurna, dan sebagainya. Dan harus mengikis daging mereka. Mereka nggak mau. Karena mereka masih kedagingan seperti itu. Anda pangkas keinginannya. Dia nggak suka. Ya, tapi Anda harus tetap mengasihi dia. Jaga motivasinya. Amin. Motivasi dalam mengasihi. Jangan sampai apa yang Anda lakukan itu motivasinya cari untung atau mempertahankan harga diri. Pengen diakui, pengen diterima. Kalau nggak diterima, Anda berbalik marah kepada orang yang Anda beritakan Injil itu kepadanya. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Kasih itu harus kembali kepada kasih yang benar. Supaya benar, dijaga motivasinya. Kasih itu suci. Kasih itu murni. Apa itu murni? Pure.
Nggak ada campurannya. Nggak ada keinginan dari diri kita ini. Jadi ketika Allah Bapa memberikan kasih-Nya dalam diri Anda, kualitas dari Bapa itu, kasih itu, waktu dia keluar dari diri Anda, harus seperti ketika Anda menerima dari Bapa itu. Nggak kurang, nggak lebih. Sehingga orang bisa merasakan kasih-Nya Bapa melalui hidup Anda. Amin. Kenapa? Anda nggak korup. Anda nggak menguranginya. Karena nggak tercampur dengan perasaan Anda. Bereskan. Motivasi di dalam mengasihi itu, mengasihi Tuhan dan sesama ini. Ya, jangan cari untung, jangan kebawa perasaanmu. Ya, jadi orang baper. Nah, tapi mulai kasih itu rela berkorban. Kasih itu rela berkorban. Apa artinya korban? Apa artinya korban? Saudara, korban sama persembahan itu kadang-kadang orang pikir sama ya. Tapi sebenarnya artinya sedikit berbeda. Kalau orang mempersembahkan sesuatu, ya itu dari sebagian dari apa yang dia punya. Dia persembahkan. Tapi kalau namanya korban, itu bicara tentang hidup. Ya, saya mempersembahkan sesuatu, saya ambil dari dompet saya. Itu pun duit bukan duit sebanyak yang saya punya, bukan. Dari yang ada di dompet aja, mungkin sebagian. Yang di tabungan nggak saya keluarin. Tapi kalau namanya korban, itu total. Seluruhnya, seutuhnya. Itu namanya berkorban. Sapi itu dikorbankan jadi korban, mati. Betul nggak? Kambing itu kalau hari korban, dia jadi korban, dipotong, mati. Jadi bicara tentang korban, bicara tentang life. Bicara tentang hidup. Nah, kasih itu bukan sekedar mempersembahkan. Tapi kasih itu bicara tentang pengorbanan. Ingat, Yesus mengasihi Anda, apa yang dilakukan? Mati. Ya, Yesus mati nggak? Mati. Itu namanya korban. Kenapa dia berkorban? Karena dia mengasihi. Untuk merealisasikan, untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh Bapak di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu loh. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Memberikan anaknya. Jadi tumbal, jadi korban. Pertama apa yang harus di-develop dalam diri Yesus ini? Dia buang. Namanya haknya. Dia bilang gini, satu ayat. Aku nggak membutuhkan hormat dari manusia. Ya, aku nggak membutuhkan hormat dari manusia. Semua ini aku lakukan bukan untuk mencari penghormatan. Ini bukan apa namanya? Kalau orang mau pemilu gitu ya, lah kandidat itu dia kadang-kadang kan, nah pencitraan gitu. Enggak, Yesus bukan pencitraan supaya nanti diangkat jadi Tuhan gitu. Enggak, saudara, bukan. Dia pure, dia murni. Aku benar-benar mengasihi. Aku korbankan semuanya, termasuk diriku. Ya, tiru kasihnya seperti itu. Itu standarnya. Kebenaran di dalam kasih. Kalau kita bicara tentang kebenaran kasih itu adanya di sini ini. Kasih yang benar.
Kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mencari keuntungan, kasih nggak peduli, nggak dihormati. Walaupun engkau menolak, aku tetap mengasihi. Nah, saudara, sekarang bicara tentang kasih. Kasih itu boleh dibilang bisa dibagi menjadi tiga level. Ya, pertama, ya, ada kasih namanya kasih eros. Kasih eros itu kasih daging, yang sering disebut nafsu. Nah, itu mirip kayak binatang. Ya, kasih. Nah, nanti ada poin di bab berapa gitu ya, kita akan membahas tentang kasih semula. Kasih yang ada pada binatang. Bisa mengasihi. Nah, manusia kadang-kadang nggak lebih baik daripada binatang. Karena sudah jatuh pada kasih eros. Kasih nafsu. Ya. Nah, itu egonya luar biasa. Si eros itu. Jadi kasih eros itu berbunyi, aku mengasihi karena, jikalau. Ya, jikalau. Jadi kasih jikalau. Jikalau. Jikalau apa? Kalkulasi dulu. Itu kasih eros namanya. Kasih nafsu. Yang kedua, kasih pelia atau filio. Ya, kasih persahabatan, kasih saudara. Nah, ini saya kasih istilah secara umum, kasih karena. Aku mengasihi karena kamu baik, aku kasih. Ya, karena kamu cantik, aku kasih. Karena kamu kaya, aku kasih. Jadi kasihnya ada syaratnya. Itu kasih filio. Sekarang yang ketiga, ini kasih sejatinya ini, yaitu kasih agape. Kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih walaupun. Kasih agape itu istilah lainnya. Saya beri nama kasih walaupun. Walaupun kamu merugikan aku tetap mengasihi. Walaupun engkau jahat kepadaku, aku tetap mengasihimu. Kasih walaupun. Kira-kira Anda pilih yang mana? Pasti idealnya pilih kasih agape. Kasih walaupun itu. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali. Yesus tanya pada Petrus, apakah kamu mengasihi aku, Simon anak Yunus? Ya, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Yesus tanya kepada Simon saat itu? Bukan Simon yang ini, tapi Simon Petrus. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Sampai 3 kali, lalu Petrus itu sedih. Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Nah, saudara, kalau Anda lihat dalam bahasa aslinya, ketika Tuhan bilang tentang mengasihi, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Pertama yang dipakai oleh Yesus adalah, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Simon nggak mengerti. Apa itu agape? Karena dia baru menyangkal gurunya. Dituntut lagi yang kedua. Ditanya lagi, apakah engkau agape lagi kepadaku? Akhirnya dia sedikit nyesek. Aduh, kalau dituntut agape seperti ini mana mungkin, mana bisa. Yesus tahu bahwa Petrus nggak mampu ke sana. Dia turunkan nilainya.
Yang ketiga itu bukan agape bunyinya. Apakah engkau Pelia kepadaku? Baru Petrus bisa bernapas lega. Oke, kalau Pelia bisa. Tapi beranjak dari situ. Sebenarnya standar kasih itu kan agape. Tapi karena manusia tak mampu, Yesus nggak paksa. Dia turun ambil Anda. Walaupun dia punya standar agape, nggak apa-apa. Aku turun di Pelia dulu. Untuk apa? Menjemput Anda. Supaya mulai belajar mengasihi Tuhan. Dengan kekurangan Anda. Dengan keterbatasan Anda. Walaupun jenisnya baru Pelia atau Filio. Tapi Anda lihat, dalam perjalanan berikutnya, ketika Petrus sudah menjadi rasul, Yesus sudah naik, apa yang terjadi? Petrus yang dulunya pengecut, Petrus yang dulunya suka takut, ya, yang pernah menyangkal gurunya itu, sekarang beraninya luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan mahkamah agama, dia mempertaruhkan nyawanya. Dulu dia takut kehilangan nyawanya, sekarang dia rela kehilangan nyawanya. Betul? Kenapa saya tarik ke sini, saudara? Pergeseran kasih ini harus dihentikan dan kita balik kepada kasih yang sebenarnya. Amin. Dimulai dari mana? Dimulai dari Anda mampunya seberapa hari ini. Ya. Tapi saya kan belum bisa begitu. Enggak apa-apa. Mulai dari situ. Petrus ketika dituntut untuk jadi sempurna kasihnya, dia belum bisa juga. Akhirnya Yesus menurunkan standarnya. Enggak apa-apa. Pelia aku terima. Ya, aku terima. Tapi akhirnya bertumbuh. Ya. Nah, akhirnya bertumbuh. Dari orang yang suka takut kehilangan nyawa. Akhirnya sekarang rela kehilangan nyawanya. Di hadapan mahkamah agama dia tanya. Sekarang pilih. Ya, mau berhenti mengabarkan Injil itu atau gue bunuh? Petrus bilang apa? Aku lebih baik takut pada Tuhan daripada takut pada kalian. Bunuhlah aku. Kaget mereka. Keberanian dari mana nih? Karena mereka kenal siapa Petrus itu dulu sebelumnya. Karena Roh Kudus, saudara ya. Ketika baptisan Roh Kudus itu terjadi, membuat orang seperti Petrus itu akhirnya menjadi berani luar biasa. Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan membantu kita untuk meningkatkan kapasitas, kualitas kasih Anda. Semakin hari, saudara, kasihmu akan dibenerin, diluruskan. Dan kita boleh belajar melakukan dan hidup dalam kasih yang benar itu. Amin. Bukan hanya di situ, saudara. Sejarah gereja menulis. Semua rasul-rasul itu kan matinya dianiaya. Petrus ditangkap. Ketika dia ditangkap. Lalu mau disalibkan. Mati disalibkan seperti Tuhan Yesus. Ini kan pengikut Yesus. Yuk kita bikin dia mati kayak Yesus. Disalib. Tapi Petrus bilang apa? Aku nggak layak mati disalib seperti ini. Putar kepalaku di bawah, kakiku di atas. Ya. Nah, saudara, bayangin saudara ya, orang ya kalau digantung di kayu salib, kepala di atas, kaki di bawah, itu kan darahnya cepat turun semuanya, dan itu cepat mati. Tapi kalau dibalik ini, darahnya semua ada di dalam sel otak ini loh. Turunnya ke dalam kepalanya. Matinya lama. Dia mengalami penderitaan lebih lama daripada Tuhan Yesus. Ketika dia menyerahkan nyawanya. Dia berani melakukan seperti itu. Kita hentikan pergeseran kasih. Dan malam hari ini, kita mulai belajar. Mau taat. Hidup sama seperti Yesus hidup. Amin.
itu hukumnya wajib, alias tidak bisa ditawar lagi. Nah, saudara, malam hari ini ya sengaja saya tidak banyak materi, tapi penekanan tentang motivasi kasih ini penting, penting, ya. Jadi ini fokus Anda malam hari ini. Ini salah satu strategi untuk kita kembali kepada kasih yang murni, kasih yang benar itu. Menghentikan pergeseran kasih dan mulai kembali kepada kasih. Seperti Bapa mengasihi, seperti Yesus berkorban, menyerahkan dirinya, dan sekarang kita ubah motivasi. Stop cari untung, stop baper. Ya, cuman satu. Memberi hidupmu, memberi tenagamu dan sebagainya. Ya, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan Engkau tetap Allahku. Aku mau lebih lagi. Ya, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini. Sampai pada motivasi kasih. Ya, kita berjumpa kembali nanti hari Senin. Kita akan belajar lagi tentang bahwa kasih itu adalah atmosfer di dunia roh. Nah, ini menarik. Kasih itu atmosfer. Anda tahu atmosfer? Nah, kita hirup udara, ya. Nah, udara ini atmosfer. Kasih itu di alam roh seperti udara yang Anda hirup tiap hari. Pengen tahu lebih banyak? Hari Senin kita berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.